Selamat pagi, ketemu lagi di episode terbaru tentang peternakanku atau JR Farm. Ya, pagi ini aku akan mereport. Ini adalah hari ketiga ikan masuk ke dalam kolam. Oke, sebelumnya subscribe dulu. Di hari ketiga ini surprise banget, banyak yang mati ikannya. Kalau untuk air semuanya sebenarnya aman, dan aku nggak tahu ini faktor apa, tapi dari ciri-ciri air terus ngasih makan aku sudah teratur. Terus ada perubahan warna air, ya, perubahan warna air dan terjadinya sedikit jamur pada ikan, karena itu hal biasa, tapi akan aku investigasi terus apa yang menyebabkan kematian itu. Oke, ya, ini kondisi kolamku sekarang. Jadi ada perubahan warna, ya, satu agak kecoklat-coklatan dan agak kehijau-hijauan. Yang hijau itu karena proses fotosintesis, yaitu sudah nongolnya plankton, ya. Itu juga hijau, sudah nongolnya plankton karena intensitas matahari juga lumayan di sini. Terus terjadinya kematian. Nah, ini aku mau apa ya, mau review nih terjadi kematian. Satu faktornya mungkin bisa jadi bibit yang dia masih terlalu kecil, belum beradaptasi, ya, karena yang mati yang warna-warna tidak solid merah, ya, yang warna-warna gini, merah pudar itu dia kurang kuat. Tapi kalau yang merah banget dia kuat. Nah, seperti itu. Jadi kematian itu kalau di total ya ada lebih dari 50-an mati, lebih dari 50-an per hari dia mati, 3 sampai 10. Itu ada satu lagi tuh, belum keambil, ya. Seperti itu. Aku ngasih makannya rutin, aman. Terus aku yakin kalau tingkat suhu air lumayan terjaga, karena memang di sini ruangannya agak tertutup, ya, jadi rada panas. Tapi karena ini air bagus atau air sumur, ya, air di sini agak dingin. Nah, ini aku karena nggak ada punya alat pengukur pH, jadi aku nggak tahu nih pH-nya berapa, suhunya, pH-nya aku belum ukur, secara insting aja ini. Tapi yang lain ikannya sehat-sehat saja, gitu. Kuat gitu, kuat. Jadi mungkin bisa jadi dari ikannya sendiri yang kurang sehat pas datang, atau dia, yang kedua, dia belum mampu beradaptasi, ya kan. Terus mungkin ada faktor asam tinggi. Apakah aku harus menambahkan garam dan kapur? Aku masih berpikir. Nanti aku sudah mencari garam dan kapurnya untuk menambahkannya, dan mungkin akan aku lakukan itu sesuai panduan, ya. Tentunya aku akan mencari informasinya di YouTube channel Aquaculture Indonesia, karena di situ ada. Aku akan gali lagi informasinya supaya tidak salah, karena ini sebenarnya air ikan didiamkan seminggu. Jadi kalau seminggu berarti besok minggu udah hampir seminggu, ya. Besok minggu udah hampir seminggu, berarti aku akan memasukkan ini molase dan provlognya. Nanti hari Minggu akan aku masukkan. Setelah itu ada perubahan nggak, ada mereka aman nggak, kalau masih ada kematian, jadi akan aku tambahkan garam. Mungkin bisa jadi airnya asam tinggi, begitu, guys. Dan itu kondisi ikan yang mati, ya, udah saya plastikin, saya ambil, karena biar nggak bercampur aduk dengan yang masih sehat. Makanya aku harus jeli, ngeliat terus biar tidak campur sama yang sehat-sehat. Nah, inilah namanya beginner, yang namanya belajar. Jangan takut, ya,
Kita mah doa ikannya jangan sampai mati dan berusaha menangani apa kendalanya. Nah, tapi karena sudah ada kematian ya kita ikhlaskan, tapi kita petik hikmahnya untuk belajar supaya tidak ada yang mati lagi. Oke? Nah, ini sampel ikan yang mati ya. Kita amati di sini dia tidak ada terjadi jamur ya. Jadi sebenarnya ikan yang kena jamur itu nggak semuanya, cuman sedikit yang kena jamur, tapi dia muncul kemerah-merahan gini. Apakah ini jamur aku juga nggak tahu. Tapi kalau jamur setauku ya di kulitnya itu kayak rusak gitu, tapi kan ini enggak, ini mulus. Cuman ini kayaknya dia memang tidak mampu bertahan. Bisa jadi ini dari air atau yang lainnya ya, makanya kita harus cari tahu nih gitu. Untuk ikan yang lain nih ada yang mati lagi, ini sama ya, sama dia kemerah-merahan gitu di bagian kepala. Ini apa yang menjadi penyebabnya, aku harus cari tahu segera ya. Jadi kalau jamur sebenarnya hanya beberapa yang kena jamur, beberapa aja, tapi malah yang kena jamur itu tetap sehat, tidak mati gitu. Ada sampelnya yang kena jamur nih. Nah itu nah ini ya, tapi dia sehat-sehat aja, tidak sakit. Di sini rata-rata sehat ini. Mereka gesit-gesit semuanya. Perilaku ikan mereka seperti ini, standby. Ini juga standby. Tapi kalau pas makan mereka cepet. Ini kan habis aku kasih makan ya. Mereka masih posisi seperti itu makan, karena adanya arus. Mereka tinggal mangap aja tuh. Ada yang makan ya, masih ada yang makan. Ini juga posisinya sama, ini juga sama ya, masih pada makan. Yang ini dia gesit ini yang dua kolam ini nih sehat banget nih, 1, 2 nih. Entah karena ukurannya udah agak gede ya, aku kurang tahu, karena ini yang paling besar ukurannya di kolam ini, dan itu paling besar. Yang ini masih kecil-kecil. Kemarin yang kecil-kecil sudah mati, yang baru sejari dua jengkal gini mati, nggak kuat ya. Jadi kalau di total kurang tahu berapa gitu guys. Jadi gitu ya guys, report dari peternakanku atau JR Farm di hari keempat ini. Jadi satu, ada kematian yang terjadi sekitar di atas puluhan, berarti hampir 100 lah, 100 ekor yang kecil-kecil dengan ukuran ikan mungkin di bawah 10 cm, jadi sekitar 9 atau 8 itu nggak kuat. Terus yang kedua, adanya perubahan air agak kehijau-hijauan, itu karena plankton. Terus yang keempat, yang ketiga problem solve-nya aku, yang semua sudah aku lakukan. Yang belum aku lakukan hanyalah mengukur suhu air dan pH-nya, tingkat keasamannya berapa. Nah itu yang belum aku ukur karena tidak ada hanya alat yang saya miliki. Saya memakai insting, hanya melihat dari warna air tersebut, dan aku akan menggali informasinya di YouTube channel Aquaculture Indonesia, karena di situ ada. Aku akan mencoba menggali lagi informasinya. Ya sementara hanya pakai insting, dan ya seperti ini, mau nggak mau tetap tegar, tetap semangat. Adanya kematian kalau di bidang bisnis perikanan sebenarnya itu adalah kerugian, tetapi yang namanya belajar, ya sudah, mau gimana lagi gitu kan. Yang penting kita tidak berdiam diri, tetapi segera menyelesaikan apa sih sebenarnya yang menjadi penyebabnya. Harus mencari tahu, karena yang terkena jamur, nah, jadi jamur muncul karena air. Ikan ketika tinggal di air yang masih notabene bening pas awal kemarin masuk, itu pasti akan terjadinya jamur di ikan. Tetapi ya yang terjadi sudah di hari keempat ini, sudah dimasukin pakan dan yang lain-lain, sudah ada kotoran ikannya, air berubah, dan yang terkena jamur itu tidak banyak gitu. Nah, tapi dan
yang kena jamur itu juga masih kuat gitu. Nah, apa sih penyebabnya jadi kematian? Sementara kematian itu terjadi adanya kemerah-merahan di bagian kepala dan sedikit di badan. Rata-rata seperti itu. Terus ada beberapa buntut atau sirip mereka yang sudah habis, mungkin karena digigitin temennya, ya kan? Karena pas kelaparan menunggu jadwal makan belum datang, mungkin itu karena dia sudah mati, sudah ngambang, digigitin sama temen-temennya. Tidak dimakan tetapi hanya digigit aja. Bisa jadi dari situ. Terus ya sekarang aku hanya bisa tetap merawatnya dan merawat terus, mencari problem solve-nya pelan-pelan. Ya sudah guys, gini dulu. Aku akhirin, nanti aku lanjut di next episode tentang JR Farming. Oke, subscribe saya, like video ini, komen juga boleh. Jika ada para senior di sini yang nonton ini bisa memberikan masukan ke saya atau kritikan apa yang harus saya lakukan, apa yang kurang, mungkin akan bisa mencerahkan saya. Dan yang mungkin yang baru memulai bisa melihat dari video-video saya dan ambil hikmahnya. Oke? Terima kasih, sampai bertemu di next episode.